Chen Chieseng lahir di Hangzhou, studi di Chiao Tung University tahun 1939 dan juga dilanjutkan ke Institut Teknologi Massachusetts di Amerika Serikat tahun 1935. Kemudian tanggal 1936 di Institut Teknologi California. Chen Chieseng merupakan perintis teknologi roket. Bersama insinyur Amerika mendirikan Jet Propulsion Laboratory yang belakang menjadi bagian dari NASA. Chen Chieseng juga sebagai konsultan Pentagon, yaitu penasehat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada bulan Agustus tahun 1950, ketika RRT sudah berdiri, Chen Chieseng ingin pulang dan dia menghadap ke Menteri Angkatan Laut Amerika, yaitu namanya Dan Abel Kimball, untuk menyatakan mundur dari jabatan dan ingin pulang ke Tiongkok. Tentu saja Kimball tidak rela melepasnya dan dia membujuk agar tetap di Amerika. Namun Chen Chieseng bertekad ingin pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Tiongkok. Chen Chieseng sebenarnya sudah punya jabatan yang mapan di Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika dengan gaji yang tinggi dan fasilitas. Namun dia tetap ingin pulang ke Tiongkok. Waktu itu RRT baru berdiri, tidak memiliki kemampuan dalam pertahanan. Amerika sangat memusuhi RRT. Pesawat tempur Amerika sering mengintai wilayah Tiongkok. Mereka juga giat mengembangkan senjata canggih dan rudal balistik. Sedangkan RRT sama sekali kosong dalam bidang teknologi militer. Dan Chen Chieseng adalah ahli di bidang ini. Dia ingin sekali berbakti kepada negeri leluhurnya. Namun militer Amerika tidak rela melepaskannya. Kimball bilang Chen Chieseng lebih berharga daripada 5 divisi pasukan marinir. Dan juga militer Amerika menganggap kepulangannya Chen Chieseng ke Tiongkok akan mengancam keselamatan Amerika. Maka pada bulan September 1950, militer Amerika menangkap Chen Chieseng dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Chen Chieseng dijebloskan ke penjara dan dianiaya dengan tekanan mental dan fisik. Chen Chieseng di penjara, dilarang bertemu dengan siapapun, dilarang berbicara dengan siapapun. Buku-bukunya dan hasil risetnya semuanya dibakar habis. Sesudah 5 tahun, yaitu pada tahun 1955, dalam perundingan pemerintah RRT dengan Amerika, RRT bersedia menukar Chen Chieseng dengan 11 perwira Amerika yang ditawan pada masa Perang Korea.
maka Chen Xiaoshen bisa pulang ke Tiongkok pada tanggal 17 September 1955. Chen Xiaoshen menumpang kapal laut meninggalkan Amerika menuju tanah air Tiongkok. Akhirnya Chen Xiaoshen tiba di Tiongkok dengan selamat melalui border Hong Kong, Luohu. Chen bertekad akan menyumbangkan ilmunya untuk pembangunan negeri Tiongkok. Setibanya di Tiongkok, gak lama dia segera meninjau basis industri di Tungpei, timur laut Tiongkok, dan juga mengunjungi Harbin, Institut Teknologi Militer Harbin, yang pimpinannya dipegang oleh Jenderal Chen Keng. Dan dia juga bertemu dengan Jenderal Chen Keng dan menyatakan akan mengembangkan teknologi rudal balistik. Jenderal Chen Keng bertanya, apakah kita bisa membuat rudal? Dan Chen Xiaoshen dengan tegas menjawab, orang lain bisa membuat, kita juga pasti bisa membuat. Chen Xiaoshen juga menerangkan kepada Jenderal Chen Keng bahwa dia akan mengembangkan teknologi militer modern sampai ke Dirgantara. Dia menerangkan bahwa senjata modern itu adalah rudal balistik, roket, satelit, sampai teknologi Dirgantara. Pada tanggal 1 Februari 1956, Mao Zedong mengadakan perjamuan dan Chen Xiaoshen diundang dan duduk di samping Ketua Mao. Chen Xiaoshen dan Ketua Mao diskusi tentang pembangunan industri militer di Tiongkok, terutama di bidang teknologi roket dan tenaga atom. Sesudah itu, Chen Xiaoshen memberi pelajaran dan pengetahuan kepada seluruh jajaran militer Tiongkok tentang pengetahuan teknologi militer modern. Dan kesempatan itu juga dia mengatakan bahwa nantinya Tiongkok akan membentuk satu angkatan yang baru yang yaitu pasukan roket. Dan sesudah itu Chen Xiaoshen mulai mencoba membuat rudal. Dia pertama-tama mencontoh rudal buatan Soviet, dan rudal pertama itu diberi nama Dongfeng 1 dan diluncurkan pada tanggal 5 November 1960. Sesudah itu Chen Xiaoshen mencoba membuat rudal lagi, kali ini sepenuhnya buatan sendiri, dan diberi nama Dongfeng 2.
pada tanggal 21 Maret 1962 Dongfeng 2 diluncurkan tetapi gagal. Kemudian Chen Xiesen memimpin sebuah tim untuk mengevaluasi. Setelah 2 tahun mempelajarinya, akhirnya sukses diluncurkan kembali. Dongfeng 2 hasil sendiri sepenuhnya diluncurkan kembali dan sukses. Dan untuk selanjutnya dibuat juga serial Dongfeng yang lain dan makin lama makin canggih. Dan kini RRT memiliki pasukan roket, pengembangan satelit sampai pesawat ulang-alik. 东风系列的中近程、中程、中远程和洲际导弹相继研制成功，射程从开始的几百公里发展到1万多公里。中国的战略导弹部队也已经组建，火箭军正式成立。中国拥有了强大的战略核威慑和防御能力。东风系列更多不同型号的导弹不断涌现，形成中国导弹的东风家族。它们和其他各型号、各用途的导弹一起，成为保卫国家安全的大国长剑。核导弹，它们是支撑强国梦、强军梦的坚强实力，是维护和平、捍卫和平的坚强盾牌。 RRT kini sudah memiliki pasukan roket dan untuk pertahanan negara sangat kuat dengan rudal-rudalnya yang canggih dengan hulu ledak nuklir. Kini RRT juga mengembangkannya sampai ke dirgantara, kecuali pesawat ulang-alik, mengirimkan astronot dan juga mendirikan laboratorium luar angkasa dan astronot pertama Tiongkok yaitu Yang Liwei juga sukses diluncurkan ke ruang angkasa. Dan pada tanggal 15 Oktober 2003, astronot pertama Tiongkok Yang Liwei sukses meluncur ke luar angkasa dan sekembalinya ke bumi, Yang Liwei langsung menghadap ke Chen Xiesen dan melaporkannya. Dan atas kesuksesan itulah Chen Xiesen kelihatan sangat bahagia.
中国正在发展航天事业、建设航天强国的道路上大步向前。2019年10月1日，中华人民共和国成立70周年。在盛大的阅兵式上，国产东风系列导弹亮相天安门广场。大国长剑浩荡东风，战略打击模块即将接受检阅。从70多年前的马队、军刀、万国牌装备，到如今现代化、信息化、国产化的大国利刃，一个正在走向复兴的强大中国令世人赞叹。